gini sih mungkin akan sedikit ada kesenjangan ketika membahas pekerjaan gitu kan. Misalnya pasti. curhat nih gitu. Contohnya misalnya saya ngobrol sama yang anak teknik. Itu kan jauh ya. Walaupun mungkin sama nih posisinya dosen dan dosen. Tapi kalau bidangnya udah beda itu udah susah bahasanya bidangnya juga. udah beda, itu yang satu exact kan. Jadi dalam poin itu aja paling. Tapi kalau untuk poin komunikasi biasa ya kayaknya tidak ada masalah. Kecuali kalau udah mulai bahas pekerjaan ya itu kan mulai agak-agak senjang tuh. Tapi kalau misalnya yang bahas yang seperti biasa kan ya enggak apa-apa sih gitu. Toh anak S2 pun belum tentu dia wise dalam memandang sesuatu gitu kan. Iya. Pinter karena S2 buku, bisa belajar dari buku, itu kan belum tentu dia bisa belajar pengalaman hidup gitu kan. Nah jadi bisa saja orang yang SMA pun lebih berpengalaman dan lebih wise. Cyberdaya Talks. Oke. Selamat datang di acara kita di podcast dengan host Bapak Pekat Kata. Saya Berang-Berang dan ini adalah perempuan masa gitu. Namanya siapa tadi lupa. Kenalkan lah. Siapa? Neng Rida. Neng Rida. Neng. Ya, apa kabar Neng? Lama nggak kelihatan dan beredar di Pontianak kan? Maaf ya bang, lagi sibuk soalnya. Oh, sibuk. Sibuk banget. Dia memulai rencana untuk menyakiti diri sendiri. Sudah memberi kisi-kisi dah. Beda pulau Ya, bang. beda pulau, ya. Kan merantainya Berkarir jauh. di luar Kalimantan, ya kan? Luar Kalimantan tuh gimana maksudnya? Di luar Kalimantan, Di luar pulau Sungai. Kalimantan di luar angkasa. Luar Kalimantan di mana? Tepatnya di Pulau Jawa Barat, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Pulau Jawa. Itu Ya. setelah ngambil S2 ya kemarin. Bisa dong usah bahs title. Enggak apa-apa. Harus. Bisa langsung ditembak ke sini. Udah siap-siap. Tapi ada kisi-kisi yang lebih bejat lagi. Kita ngambil S2, S2-nya di Jogja. Jadi yaudah lah, daripada jauh-jauh pulang lagi kan, mending di sekitar Pulau Jawa aja beredarnya. Di Jurusannya apa tuh? Sebagai apa? Jurusannya ada yang tahu linguistik dah ya, semoga ada. Linguistik itu jurusan Linguistik, bahasa ya. secara umum. Jadi Umum, meneliti ya. bahasa secara umum. Berarti enggak cuma Bahasa kalbu bisa. Oh, iya. Kaldu, ayam. Kalbu. Oh, say. kalbu. Saya kalbu saya. Kalbu. Jangan lapar, Ki. Ini baru jam 8. Jadi berarti semua bahasa ya mau bahasa. Asal jangan bahasa uka-uka boleh. Kalau bahasa manusia bisa. Russian bisa Russian. Oi Vadim, lihat gitu. Ini lagi belajar bahasa Jerman, jangan aneh-aneh dulu. Ki. Inggris bahasa Inggris bahasa Indonesia. Inggris Indonesia. Lebih ke penggunaan sehari-hari atau exact atau gimana gitu. Kalau akademisi lebih ke analisis ya. Jadi Oh, misalnya ngalis lebih- bahasa Sunda nih, gitu, ngalis bahasa Melayu yang gitu. Oh, berarti kayak misalnya mungkin Sunda ditranslatekan ke Inggris gitu. Bisa. Dan belum ada kamusnya, jadi itu terbuka peluang bang. Apa mau bikin? Transliterasinya belum ada ya. Belum. Untuk Bikin covernya aja kali. Bikin cover. Bikin covernya aja kali. Covernya Nggak jangan boleh. bikin. Desainnya Boleh, jaya langsung banget. kontak. Oke. Kalau isinya enggak berani. Jangan lah. Bisa lah melalui bahasa Inggris bisa. Ada tingkatan juga kan dia kan kalau bahasa daerah ini kan. Kalau Sunda bahasa ada. kasarnya, Melayu juga bahasa ada. halusnya itu kan beda kan. Kalau Sunda ya, kalau Sunda ada yang halus, ada yang kasar. Jadi kalau Iki nih ngomong sama Pak Aji pakai bahasa kasar, wah kena gampar. Sama kayak kalau orang Jawa kan ada bahasa Moko, ada bahasa apa kromo inggil gitu. Iki pakai bahasa apa Ki? Nggak bisa kromo inggil. Nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ini bahasa berang-berang. Jadi kalau orang hujan emang Gimana bahasa perang-perang bang? Kasih tau lah. tanya ke dia itu Gimana bagaimana bahasa perang-perang di Iki? luar. Itu agak mirip-mirip nice. bahasa Inggris. Jadi lebih ke Amerikan dia. Oh Amerika. Kalau Kenapa bahasa nggak Inggris, British ya sekalian? agak susah itu. Dia agak yang di daerah selatan itu pakai bahasa selatan British. apa, Ki? What? Oh my god. It's not my luck. Aduh. What's up malat? Ayo. It's not my luck.
Jangan ada yang Bukan gitu. ya. Bukan begitu ya. dia. Nggak pernah Jadi- belajar bahasa Inggris. dari intel yang kita dengar sebelumnya kan Neneng ini kan jago bahasa Inggrisnya British kan ya. Iya. Boleh enggak kita dengar tuh beberapa Dan lagi gini, Ah. dia juga basicnya kan penyiar. Pernah dulu penyiar di mana ini di sini. Neneng? Iya. Penyiaran. Ya penyiaran Main-main di dong. salah satu radio. Penyiaran ya. Penyiar Main-main. Dauri ya. Penyiaran. Hampir Penyiar- jadi penyiar gitu. Penyiar di Ambos. Jalan Sumatera. Aku tahu tuh. Prambors kan? Bukan. Tidak ada. Hard rock. Hard rock ya. Iya. Nggak ada. Bukan. Gimana tuh kalau opening siaran tuh coba? Opening siaran Pakai bahasa tuh Inggris tergantung. British. Pakai British Eh, coba. enggak. Ya, nggak apa-apa, kan Opening coba. siaran pakai bahasa Kok even Indonesia. ini? Kok even ya, Matt? Gitu. Seandainya. Seandainya. Harry Iya. Potter. Hah? British kan? Udah selesai. Masa gitu? Gitu kan. Memang perempuan masa gitu. Itu masa gitu. Masa gitu? Suaranya British udah Harry Potter selesai. Bukan Harry Potter. Beda. Harry Potter. British tuh ada Potter, Harry dialeknya. Kalau misalnya kalau dialeknya ke Raja Ratu tuh kayak gitu. Tapi kalau ada dialek yang lain Potter tuh begini, bisa kan? beda lagi. Sambil pegang teh deh gini. Tangannya enggak gini. Muncul kayak banget. Tangannya gini. Kayak gitu kan? Dia apa? Dialek Bawa dia. kayaknya. Gini dia. Begini. Gini. Dia Biasanya minum di teh. 12 kan? Kita minum kopi dia kan. 12. Kalau kopi gini. Dia minum teh. Yang beda itu. Aku enggak. Nah, Beda lah. Katanya belajar ini bahasa British kan berarti kita harus tahu budayanya dari mana bahasa itu berasal gitu kan. Kenapa gaya ngomong dialeknya seperti itu gitu kan. Iya sih, kalau misalnya anak linguistik nanti tujuannya gitu, jadi analisis bahasa dan budaya gitu. Salah satunya itu seperti itu. Dan itu memang lebih menarik daripada neliti misalnya bahasa Sunda harus ada subjek predikat kan gitu ya, taunya anak bahasa tuh ya. Nah, seperti yang kasih tau Iki, kalau misalnya anak bahasa juga neliti budaya gitu. Culture-nya dia. Salah satunya kayak tadi ya, megang. Kalau perempuan Iya. tuh biasanya megangnya kayak gini, itu tuh lebih anggun. Tapi enggak semuanya seperti itu gitu kan. Ngetril, Kalau kayak gini ngetril. capek, Cin. Kalau Jadi- cowok gini ngetril susah kok di Indonesia. Ngetril banget. Kayak diragukan. Atau misalnya perempuan pegang tas tuh gini, tapi kan ada semuanya begini gitu kan. Laki-laki pegang tas gini kan aneh kan? Kan rokok. Misalnya kalau bilang ransel, enggak mungkin ransel enggak gesturnya begini. Ransel kan ya. Pegang ransel. Jadi enggak cuma belajar bahasa nih, belajar Nah, anak bahasa tuh juga kayak ya. gitu bang, bisa mengkorelasikan antara bahasa dan budaya. Seharusnya bisa seperti itu gitu. Harusnya bisa seperti itu ya. Ya, Mantap sih. gitu. Ada mau ditanya lagi Tadi silahkan. tadi belum. Belum. Kan belum. Apa Mencontohkan opening masa cuma Ih. Harry Potter itu bukan Nggak bisa. opening, itu nyebut nama. Opening itu kayak good evening, late. Kalau yang di Sumatera tuh kan bahasa Indonesia. Di Nah, Sandara. itu kan berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang ini kan udah belajar logat British kan. British gitu kan bacanya. Sorry, gitu. Bukan sorry dia kan kalau British, kalau Amerika kan sorry. Kalau British kan Gitu, agak-agak itu gitu. Agak-agak serogi. Makanya pengen tahu. Makanya pengen tahu kan daripada kita itu tadi pantun apa tadi itu. Nanti kita keluar pantun kita. Nanti keluar langsung Jangan, ya. jangan. Pantun Pamungkas si berdaya talk yang baru diciptakan beberapa menit yang lalu. Lebih baik kan Makanya langsung. bisa jadi pantun trademarknya si berdaya talk. Jangan sampai keluar itu bahaya tuh kan. Good evening, ladies and gents. Welcome to podcast apa nih si berdaya? Fokus. Si berdaya podcast. Thank you for joining with us. Udah gitu kan. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Alhamdulillah kita tutup hari ini. Dia main tutup aja. Main tutup. Selesai. Jumpa ya podcast singkat. Harus ada Perempuan masa pencegahan. gitu. Perempuan masa gitu memang kan Diselesaikan ya podcast kita. sulit ditebak. Pencegahan sebelum dibully. Jadi aku harus mencegah. Kan kita nggak bully. Nggak ada yang Nggak ada. Udah tahu Ada, udah pasti bully. pasti nanti Perundungan ada. kan bahasa Indonesianya. Pemanasannya sudah dari kemarin-kemarin saudara-saudara. Nggak ada. Nggak ada, kita nggak ada niat membuli. Ini kan narasumber masa dibully kan Narasumber kasihan. jangan lah, jangan narasumber lah nih. Narasumber.
teman bicara. Kan diskusi. Agak gimana gitu kan ya itu teman bicara. Host. Host. Triple host. Triple host, bukan triple yang lain kan ya. Itu lain. Narahos. Penghubung Nah, host. ikutan Aduh. jadi Ah. abang-abang di sini nih Nah, kita kena baca Mau nanya. Kena baca lagi. Iya, Mau kita nanya kena apa baca. nih ke saya? Oh, nah. Kena baca lagi. titel udah, tapi kalau titel saya agak-agak Ah. males membahas Gini. ya. Kalau Kan titel ya. kita kan punya pantun baru tadi kan. Ah. Gimana kalau pantun itu tuh dijadikan pakai bahasa Inggris British? Nah, bisa. Bang, saya keluar ya ini. Nggak apa? Gampang. Bahasanya keluar dia, ya, bahasanya lokal. masalah intonasinya beda kan, masalah yang penting bahasanya kan Bahasa juga. apa? Bawa pakai motor air ke Tanjung Saleh, Nah, menempuh sungai berombak-ombak. Kalau memang kami tak boleh, nanti kami nebak-nebak. Nah. Itu gimana kalau di bahasa Inggris kan Britishnya tuh? Gini ya, teman-teman semuanya, bahasa Inggris biasa dengan bahasa Inggris literatur itu berbeda. Saya nggak mau aneh-aneh nih, bahasa puisi sama bahasa biasa itu berbeda. Saya nggak belajar Tidak bahasa perlu puisi. pakai bahasa itu. Kayaknya abang yang depan deh, anak sastra sama anak biasa itu beda Iya, bahasanya. benar. Tapi kan kalau misalnya itu dijadikan Inggris, nah, Aku kan salah pelakunya. British ya, bukan Amerika nih kalau. Salah Kalau pelakunya. Amerika semua orang bisa British. kalau kan bisa, masa nggak bisa? Atau mau masuk ke stage yang selanjutnya yang lebih itu perundungan gitu. Perundungan, bahasanya halus ya, perundungan. Kita nggak boleh kok kita hanya merundung gitu. Menerjemahkan ke bahasa Inggris pantun dan puisi saya nggak salah, takut salah. Jadi mending nggak usah. Kan nggak Cari apa-apa, yang ini beda. kan bukan pantun yang bersifat formal, ini kan pantun humor aja kan sebenarnya. Bukan gaya-gaya Shakespeare bukan. Jadi nggak masalah, mungkin Ini gaya-gayanya Om Don. bahasanya aja. Gaya-gayanya Om Don. Bahasanya apa kacamata aku berkabar terus nih. Grogi. Skip ya, skip yang lain yang lain. Wah, gimana nih, masa gitu? Ini nenek Membuat masa nantang nih. gitu. Dia nenek nantang nih. Kan tadi katanya mulai Challenge. perundungan, gimana perundungan? Challenge. Gimana? Perundungannya tadi itu yang masalah itu. Kan udah tahu udah kepanasan. Ini tuh udah kepanasan, dia keluar kemari. Makanya dikasih challenge dulu tadi kan. Makanya dikasih challenge. Nggak usah lanjut. Biar nggak terlalu nangis gitu. Kesian. Nanti Neneng takut udah- yang mau jadi narasumber di itu kan. Dan ini ya udah tahan banting Podcast kan. dari di Jalan Sumatera, dari di Bandung, anak-anak junior tuh pasti begitu kan. Bukan apa maksudnya biar lebih dekat sama seniornya, biar lebih bisa TikTok, pasti kan kayak gitu caranya. Jadi santai. Kalau ini kan dekat udah lama jadi harusnya tahan lah dibanting-banting gitu. Seharusnya jangan. Remek dari dibanting. Remek dari dibanting. Ya kocok-kocok campur bumbu. Aduh. Jadi mau nanya apa bang? Itu tadi. 1, 2, 3. Dia yang nanya gitu ya. Boleh. Boleh-boleh Ya kan. harus pencegahan dong. Dalam 3, 1. Kalau langsung ditanyakan gitu tuh nggak seru nih sebenarnya nih. Itu jadi kayaknya memang, terlalu terstruktur. terlalu Kita tuh nggak terstruktur. suka terstruktur Nggak suka sebenarnya. terstruktur loh. Kita nggak ada skrip loh di sini. Kita masih jalan, tiba-tiba nyerang. Bukan tiba-tiba udah habis lah waktu. Cari celah tiba-tiba nyerang. Bergerilya. Aduh. Jadi mau saya cerita apa tentang titel? Tentang keadaan di Jogja tuh boleh tuh diceritakan tuh. Iya, kemarin di Jogja. Di Jogja tuh berapa lama sih? 2 tahun setengah lah. Bukan, maksudnya cari cowoknya berapa lama dapat enggak? kan belum selesai pertanyaannya. Aduh. Berarti kalau kuliah di Anda 2 langsung tahun, berasumsi. Kalau di Jogja 2 tahun dua setengah. tahun setengah pengalaman enggak. Enggak. Penting karena udah lama yang pergi ke Jogja. Yang perlu ditanya lebih personal gitu kan. Kan- Jadi selama 2,5 tahun itu kan kemarin Taruh, itu hitung kan dulu, di hitung Pontianak dulu. itu kan Iya. karena dia hijrah, dia pergi dari Pontianak itu kan karena kuliah 2 tahun ya. ketemu Karena- ketemu calon. berarti kan dia effortnya harus iya, lebih gitu keluar kan. jadinya kan. Ah. Keluar ke Jogja. Keluar ke Jogja selama 2,5 tahun tuh 2,5 effortnya tahun. gimana gitu Gimana? kan. Dapat enggak? Hitung dulu. Sesuai perhitungan 2 tahun kuliah nih, setahun fokus belajar dong, rajin nih rajin. Iya. Jadi tahun kedua baru mulai mencari apa? Mencari duit lah. Oh, jadi enggak lupa dengan rencana mencari pasangan. Karena memang belum ada rencana. Belum. Kan kuliah Nggak kemarin itu direncanakan, memang ya. ada target ya. Jadi kayak misalnya orang ngasih duit ke kita, berarti kan kita harus sesuai kuliahnya cepat gitu. Harus cepat beasiswa ya.
Jadi saking cepatnya kuliah tuh nggak ada terpikir ke situ. Nggak ada. Ada Pernah. sih maksudnya, tapi bukan dijadikan prioritas. Yang ada yang pernah kenal boleh dikomen kali itu di live tuh Instagram. Live? Mbak ini. Live? Siapa nama lengkap? Dia nggak sadar ya kita live dari tadi. live dari tadi. Jadi biar tahu ada kan anak laki-laki yang pernah di apa gitu kan dipermainkan. Bukan kebalik ya? Bukan kebalik nih. Terus kan udah dari Jogja, udah berarti udah kerja juga kan sempat pasti. Sempat. Kemarin kerja di Jogja di mana? Di Jogja kerjanya itu double job itu maksudnya kerja di bidang nyanyi sama di kampus gitu. Nyanyi di Nyanyi wedding. nyanyi Neng. Coba nyanyi lagu ini. Pamungkas Aku itu Bon. aku di madu gitu. Pamungkas. Hah? Jangan, itu bukan Pak Mungkas, itu tuh Mbak Mungkas. Nyanyi lah wedding, terus di kafe. Siap paginya baru di kampus. Boleh lah ya kita dengarkan mungkin 1-2 bait. 1-2 bait. Kalau kita perlu panggil band. Kita panggil band. Kalau saya nyanyi tuh masalahnya dibayar bang, nggak bisa kalau Dibayar. Budget juga nih ceritanya nih. Dibayar, ada Bang Atta yang bayar nanti. Komersial sekarang dia ya. Biasanya kan bayarnya jam-jaman, nah dibagi aja. Itu kan tadi berapa menit kan, misalnya nyanyinya 5 menit, ya dibagi itu 60 menit dibagi 5. Nanti dari totalnya 1 jam per jamnya itu berapa per menit jadi bayarnya. Oh luar biasa. Kalau nyanyinya itu Per menit berapa Kim bayar? biasanya sejam berapa? Kok jadi kayak bookingan gini? 100.000 udah bener kan dari Bukan gitu nyebut ya. aduh Ya itu memang kadang-kadang suka jadi persepsi kan. Kalau kita Iya. udah ngomong sama cewek pakai masalah jam-jaman, ini langsung jadi terpersepsi kok jadi kayak Bahasa, gitu. Iya, anak bahasa Nah, itu begitu. linguistik kan harusnya itu yang dibahas. Dan mereka, Sensitif dan kan mereka langsung bahasa tuh. mempersepsikan dirinya ke situ kan. Kalau Ambigu kita langsung dia. nanya. Nah. Booking Dia enggak berjam-jam itu nyanyi kan. Jadi per sekali nyanyi itu mampu kok dibayar. mampu bayar Nah, berapa? mampu nasi telur ada. Nasi telur Untuk tok, seorang jadi nasi telur tok. Nggak ada nama lain. Jadi berapa tuh apanya? biasanya? Kalau di Jogja tuh mungkin karena UMR-nya rendah ya. Maksudnya di Jogja kan hidupnya murah nih. Ya. Abang-abang mau ke Jogja pasti bisa dapat makanan yang 5.000 tuh udah dapat nasi, sayur, telur itu nasi. 5.000 bisa. Masih ya, Zaman 5.000 ya? yang saat itu masih kayak gitu. Tahun berapa tuh? Jadi otomatis ketika membayar orang yang bekerja juga pasti lebih rendah kan. Iya, UMR. Enggak lah, enggak sama dengan ngeband di sini full band Iya, iya. bayarnya pasti lebih mahal daripada yang di Jogja. Gitu. Mm-mm. Cuma yang dicari Si mungkin kucing, bukan ya. jangan enggak lah. Oh, enggak. Iya lah. Jadi mungkin bukan hanya gaji yang dicari atau honor yang dicari ketika bernyanyi, itu lebih ke kepuasan sih sama lebih ke mengembangkan diri juga. Kalau di Jogja tuh entertainment tuh hidup sangat hidup. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke Jogja tapi bukan untuk mencari uang itu tepat. Maksudnya? Jadi bukan Hiburan. untuk mencari uang, mencari hiburan aja gitu ya. Mencari Untuk jodoh mengembangkan gimana? Mencari diri jodoh? gitu. Mencari Selama jodoh 2,5 tahun mencari Ya, jodoh tuh tergantung nyaman atau enggaknya sih. Selama di sana sih belum. belum ada yang nyaman tapi Karena udah ada yang UMR-nya kecil. dijajal gitu ya. Betul. Udah loh. Karena UMR-nya kecil bukan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Gara-gara Enggak sih. Tiap hari makan nasi kucing ya, Dek. Nasi kucing lagi, Bang. Mas, nasi kucing lagi enggak apa-apa lah, Dek. UMR kecil. Tapi bener loh maksudnya kalau abang-abang ini nanya ke penduduk di Jogja, mereka akan bilang hidup mereka tuh nyaman, tentram, Yeah. sejahtera. Padahal UMR-nya tuh rendah, gaji mereka tuh rendah, kayak gitu. Jadi tuh kalau di Jogja tuh bukan untuk menilai seberapa kaya, tapi seberapa apa Nyaman. ya? Iya, wajar dengan Oh iya, nerimo. Nerimo. Tipenya tuh sesuai gimana? dengan ini kan tagline-nya Jogja kan, Jogja berhati nyaman. Nah betul, Iya kan? gitu lah. Jadi semuanya emang nyaman. Ya, saya juga lama di Jogja. nyaman. Tapi kenapa Dapat dia yang nyaman aja Jogja? Dapat yang Nyaman, nyaman, nyaman Apa yang sekali. nyaman? selama 2,5 tahun kenapa dia tidak menemukan kenyamanan ini? Dia enggak menemukan hati yang nyaman. Nah. Berarti. Yang Dia tak berhati ditemukannya nyaman. adalah yang ditemukannya adalah pekerjaan yang nyaman. Oh gitu. Dia tidak menemukan rumah yang nyaman. Ya salah. Jogja tuh rumah kedua saya Oh, iya, berarti iya. karena sering bolak-balik ke Jogja. Kalau Jadi- rumah sama laki-laki berbeda dong. Sama secara konseptual itu. Beda. Rumah itu Tempat kembali. keluarga. Nah, Saya belum punya laki-laki itu- sebagai keluarga, Nah, itu jadi saya makanya. tidak menganggap itu rumah.
Mengapa tidak itu kan? Apa Ki? Panjang gitu. jadi itu di Jogja kan 2,5 tahun. Sekarang kan udah ngajar di Tasik ya. Sekarang ngajarnya di Tasikmalaya aja ya. Jadi dosen juga. Dosen. Pengajar. Jangan sebutin dosen apa Dosen pengajar. kan stratanya ya kan. Yang diajarnya mahasiswa. Kalau pengajar kan yang diajarnya siswa. Jadi udah maha guru. Berarti bukan dosen, Maha guru. Silat dong. Silat. Jangan. Cimande Ciroyong. Cimande Ciroyong. Maha guru ya. Kalau di Tasik Jogja tuh beda. Jadi misal kalau di Tasik kebudayaan juga beda sama di Culture Jogja. beda ya. Terus kalau misalnya abang-abang mau mencari tempat yang tenang, kurang dari hiruk pikuk, nah silahkan ke Tasik. Lebih tenang dari Jogja gitu mungkin. Sepi. Iya. Katanya sepi. Dingin juga ya kan? Tasik lumayan. sama Bandung lebih dingin Bandung. Iya sih, tapi gitu. tapi lumayan dingin lah. Kalau dibandingin dengan Pontianak. Saya nanam stroberi hidup loh, nanam stroberi hidup loh di pekarangan. Jadi termasuk dingin lah kalau Tasik dibandingkan Jogja. Gitu. Ya kalau dibandingkan Jogja emang Tasik lebih dingin. Jadi silakan Kalau di memang. Tasik tuh udah berapa lama? Tasik baru 2 tahun, 2018. Ya, Dua tahun juga? Iya, 2 tahun hampir setengah lah ya, karena sekarang udah 21. Jadi selama 2 tahun di Tasik itu belum juga menemukan tambatan hati gitu. Sayangnya tidak berniat sih sebenarnya. Belum Mana terus ya. itu ya. Kan di Sulit Tasik mengerti itu memang itu yang karena mengejar gini ya, kan tadi perempuan masa gitu. jangan dong. Perempuan masa kini ganti gitu jadi kini. Jadi sebenarnya Perempuan masa kini itu kan udah biasa sebenarnya. Ah, Perempuan masa gitu aja. mainstream. Perempuan masa gitu itu kan Oh. kenapa sih perempuan jadi kayak gini nih? Kenapa? Gitu. Misalnya kan banyak nih di luaran perempuan itu terlalu sibuk berkarir Yeah. sehingga dia lupa dengan untuk berumah tangga atau ya terlalu sibuk lah ngurus karirnya bla 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 dan tersadar ketika umurnya udah dekat angka 4. Nah, Baru mulai waduh. apa panik. Hari batu. Terjadi kepanikan kan Gitu kan. karena Hari batu. mulai Ini panik. bahasa yang baru lagi nih. Mika aku hilang kayaknya nih. Nggak ada suaranya men. Ada. Jadi kalau mengomentar yang tadi ya masalahnya seperti itu mungkin balik ke prioritas masing-masing. Jadi kalau memang saya pas di Jogja memang awal prioritas adalah harus selesai dalam 2 tahun. Kalau enggak kan enggak dibayar lanjut Ki. Iya. Jadi harus selesai nih gitu Ya, sih 2 namanya tahun beasiswa ini juga gitu kan. Dan ketika melamar beasiswa pun saya ditanya, mau nikah enggak ketika kuliah? Saya jawabnya enggak, berarti harus komitmen dengan itu gitu kan. Karena udah janji di awal. Nah otomatis S2, ketika S3? Jogja S2 S2. ketika di Jogja otomatis kan harus mulai preventif lah ya gitu, harus selesai dulu baru bisa memikirkan yang lain. Sayangnya setelah selesai S2 kerjaan saya lumayan banyak. Jadi Hektik ya. karena kerja di lembaga penelitian nih, jadi lebih sering kan tiap hari kemana-mana bolak-balik dan segala macam. Makanya mungkin itu yang agak membatasi ruang gerak dan ruang komunikasi dengan orang yang lain gitu maksudnya di luar teman kerja gitu kan. Nah ketika ke Tasik memang fokusnya adalah biar settle. Kenapa meninggalkan Jogja? Karena Ada rekor lah ya. Udahlah. Kan udah dibilang tadi kan. iya, karena ketika Terlalu nyaman. ketika teman-teman ke Jogja itu bukan untuk mencari uang, tapi lebih untuk memberdayakan diri atau mengembangkan kemampuan diri, silahkan di Jogja. Tapi kalau untuk mencari uang bukan di situ gitu. Kecuali mungkin getol nih rajin orangnya itu silahkan. Untuk mencari uang mungkin bukan di situ. Bisa ke Jakarta, bisa ke Bandung gitu kan. Otomatis saya pergi nih ke Tasik, dapat pekerjaan yang baru dan otomatis di Tasik juga fokusnya settlement. Saya harus settle di situ, prioritas berbeda lagi dong, prioritas berubah gitu, bukan untuk mencari gitu. Dan itu pun akhirnya berimbas pada ketika saya melihat orang, kalau dia ribet, ya udah gitu. Karena saya juga punya kerjaan lebih ribet gitu kan, harus settle, harus bisa nyari uang buat keluarga, misalnya for example seperti itu. Nah jadi kan otomatis kita berubah prioritas. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya saya sampai sekarang pun belum gitu. Cuma memang saya tidak merasa punya target. Jadi saya tidak merasa bersalah pada diri sendiri kalau saya belum menikah gitu. Guru memang beliau. Iya betul. Senang membela diri. Iya dong. Namanya juga Bela diri. namanya juga dosen. Namanya juga dosen. Namanya juga pengajar, instruktur. Jadi pasti harus punya alasan. Saya ada mahasiswa ini nanya kan. Iya, harus punya argumen. Oh, Harus ada argumen. illustrasinya gitu kan. Betul. Biarpun itu fiktif. Enak aja.
Enak aja. Bener loh, ini bener loh, bener. Mungkin ada di luar sana juga yang usianya Tapi saya. kita perasaan nanyanya kan bukan ke beliaunya nih, Oh, tapi oh. secara Ngasih. globalnya. Secara global Ngasih ke tapi teman-teman ya. kan, kalau misalnya di luar sana atau yang mendengar sekarang ada yang usianya seperti saya atau mungkin prioritasnya Kakak seperti udah mau saya. 40 ya kak? Jadi, Ngaku dianya sendiri. iya dong. Kan Jadi beliau ini kan, ini yang bikin saya terkejut waktu itu. Apa? Jadi saya pernah dari kampus itu dikirim tuh ah, lomba debat oh kan. iya benar. Namanya kita debat itu kan harus punya argumen yang cepat kan. Ternyata siapa yang melatihnya? Beliau. Dia memang jago berargumen. Emang Artinya itu bukan masalah betul atau salah. Kecil-kecil Mempertahankan badannya itu. Iya dong, kalau harus. debat cepat deh. Iya. Harus. Mempertahankan Argumen kebohongan. Debat tuh gini, mungkin itu bohong tapi harus bisa membuat orang percaya kan, Nah. itu intinya. Sama kan? Persuade people sama. kan. Ya, apa tuh tadi kuncinya? Mempertahankan kebohongan, membuat orang percaya. Iya. Kebohongan yang diulang-ulang akan Terus dianggap sebagai Fakta. sebuah sebagai kebenaran. kebenaran. Iya makanya harus bisa. Harus Berarti bisa. kan masih berargumentasi dia, membela diri. Tapi kalau berdebat itu argumennya harus berdasarkan fakta. Data, bukan fakta, data. Jadi data itu memang masih bisa dimanipulatif sebenarnya. Salah. Kalau debat itu ada beberapa parlemen. Nah, salah satu parlemennya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, Iki pengen bawa data, tapi cuma bisa dikasih waktu pemanasan 30 menit, nggak bisa bawa data dong, nggak bisa buka HP. Nah, makanya harus punya pengetahuan yang akhirnya bisa kita sampaikan ke orang, walaupun itu kayak jauh gitu dari Iya. topik, tapi harus bisa Masih dikorelasikan. ngawang-ngawang tuh Itu harus yang saya ada. lakukan tadi. Terus bisa Jadi dijadikan memang sebagai dia- bahan untuk membantu. Nah, skill-skill untuk Membantah. membela diri, Makanya, membantah. defense, Apa namanya? defense skillnya bagus. Mau belajar silahkan datang ke Iki. Apa yang pakai gini nih? Kalau di debat tuh kan lagi PUI. bukan sih satu Apa? lagi rebuttal. Oh, rebuttal, iya, rebuttal, Jadi itu betul. melawan argumen orang. Harus bisa lawan argumen orang Ah. gitu. Dan itu bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dipraktekan itu ya untuk membantah fakta-fakta yang ada. Betul. Yang penting kita Tentang percaya tuduhan diri perempuan gitu masa kan. gitu. Hmm. Jadi Itu ini untuk menghindari perundungan ya saudara-saudara. bukan pasal 1 dan Udah pasal tahu 2 saya. perundungan berencana. Saya sudah tahu soalnya mereka sudah berencana dari kemarin, jadi udah hafal. Kok dibocorin? Bokes pakai skrip nih, bokes pakai skrip. Waduh. Jadi Tidak suka merundung sebenarnya. Nggak boleh. Merundung Nggak itu boleh. melanggar hak asasi manusia ya sebenarnya. alhamdulillah kalau tahu ya Allah, terima kasih. Ya, Tidak merundung, kita cuma nanya. Nanya. Mau dijawab. Nanya psikisnya langsung. Iya, psikis menyerang mental. Jadi kalau ngumpul nih pasti saya yang kena sakatnya. Memang, Udah biasa memang. seperti itu. Udah Jadi saya lama, udah ya. preventif mau datang malam ini tuh gitu. Udah menyiapkan Udah siap tindakan preventif deh. karena pasti disangkat selama 1 jam. Udah tahu. Udah siap-siap ya. Siapa yang bilang 1 jam? 4 jam kita hari ini. Jangan 4 jam. Jangan. Ini sesuai dengan standar dari live Instagram kan. Heeh. 4 jam. 4 jam. Ada. Itu deh. Itu Jangan tadi dong. status ya udah dijawab dengan argumen yang panjang lebar. Kalau di Pontianak kegiatannya sehari-hari gimana nih? Kan Iya. Kalau online di sini ini kan jauh kan. pengangguran sih ini gimana lah? Oh, udah ngajar. belum baru masuk. Aduh, ada yang Belum mau masuk. melamar beliau begitu kan, komen di Instagram. Melamar pekerjaan. Jadi mau menawarkan saya pekerjaan. pekerjaan boleh. Menawarkan boleh. pekerjaan. Boleh. Ini kerja jangan jauh-jauh. Santai. Batasi Anda. Tapi emang gitu sih, kebetulan kan di kampus sana juga libur nih, belum masuk. Oh, belum masuk nih ya. Karena kan kampus swasta Ki, jadi Oh. pasti kampus swasta menunggu kampus negeri masuk kan. Oh. Kami tuh pasti telat nih gitu. Iya. Nah, jadi sekarang belum masuk. Paling kuliah tuh baru tanggal 29. Tapi masih daring ya. Masih. Daring. Karena di kampus kebetulan ada yang positif 7 orang, jadi makanya sempat ditutup selama 2 minggu baru. Untuk kegiatan tatap muka ya. Karena emang udah ada yang positif Iya sih. sih. Kalau udah ngikutin protokol. Kalau misalnya melawan kan nanti juga ada yang ditutup soalnya ada yang kena karena melewati aturan itu gitu. Jadi Kampusnya daripada ditutup. itu kan daripada melewati aturan kan mending ikutin aja lah Iya, gitu. mending Takut ikutin kemana-mana ada masalah kan. Mhm. Di Jadi- sini juga sama kan?
Iya. Sana Ya kucing-kucingan sih sebenarnya. Tapi daring. daring, belajarnya daring gitu ya. Belajarnya daring. Tapi ngumpulnya mainnya nggak daring. nggak, ngopi apa masih udah pakai masker biasa. Kalau ngopi nggak bisa daring soalnya. Bisa. Susah. Bisa lah video call sambil ngopi. Ini kita video call kopinya di tempat lain. Kopi itu lain. Pesen kopi bang. Masing-masing lah bawa kopi Kopinya sendiri. online. Bang kok pahit gitu. Udah saya kasih gula kok. Jauh nanyanya kemana nih? Tapi jauh. Jauh. Ya kan? Kopi daring susah itu. Iya sih. Jadi nganggur ya di Pontianak ini. Nganggur Nggak ada lagi tuh gimana dong? apa pengen mencari apa di Pontianak. Mencari. Mungkin ada yang apa terkait mencari pundi-pundi uang, oke. terpaut jaring laba-laba. Atau ada yang pengen masuk melamar kemarin katanya kan. Masuk melamar. Langsung komen di Instagramnya si Badai. Masuk kemana? Masuk ke rumah. Masuk melamar kemana nih? Melamar. Ya kan kemarin ceritanya kan gitu kan. Tuh kan udah ketahuan ada skripnya. Beliau Sudah ini merasa sejarah bahwa mereka ini tahu di situ. Nggak ada Sulit. Nggak pakai Jadi skrip. kita kasih kisi-kisi ya. Beliau ini nggak suka bulsitan kayak lagi apa, udah makan belum? Nah, Ki rahasia perusahaan Ki, rahasia dapur Ki, harus sebut Ki. dia memang sukanya yang serius. Woi kawin yuk gitu. Enggak dong. Kawin yuk. Intinya sih Beneran akan kawin, mau beli ya. kucing dalam karung, jadi harus perkenalan dulu jangan Harus langsung tiba-tiba. dilihat dulu spek-speknya, RAM-nya berapa, SSD-nya berapa gitu. Bisa Photoshop atau enggak gitu. Laptop. Apa pensil? Apa pensil? Bisa movie maker enggak, kan itu harus dilihat dulu. Ya lah movie maker dipakai. Pakai pen bisa banget. Susah kalau kayak gitu. Harus besar ya RAM-nya. Harus besar RAM-nya itu. Prosesor? Tebal. Prosesor? Prosesornya yang pasti harus nyambung sama beliau kan, karena udah S2 ini kan kadang-kadang bikin laki-laki takut biasanya. Nah itu yang salah, maksudnya Jadi emang Iki ngelihat kalau beliau misalnya membuka peluang nggak nih kayak Neneng membuka peluang nggak kira-kira itu? Mungkin kan banyak juga di luar kan. Ada ketakutan dari para pria. Iya. Begitu. Insecure ya. Perasaan insecure ini ketika tahu pasangannya selesai gitu kan misalnya. tahu pasangannya mungkin jabatannya lebih tinggi, terus pengalamannya jauh, terus pendidikannya lebih tinggi. Mungkin si laki-lakinya tamat SMA, terus tahu kalau yang cewek yang diincarnya rupanya S3 atau S2, atau dia kerjanya serabutan tapi cewek yang diincar mungkin punya usaha yang banyak. Nah, kan itu kan kadang ada perasaan insecure. Itu gimana lah sebenarnya kalau biar laki-laki ini lebih ngerasa enggak dia apa-apain sih bang. Mungkin saya mau ngapain sih? Emang saya mau ngapain? Saya nggak mau ngapain orang. Jadi ini kan hasil pembicaraan juga kemarin ya. Jadi Enggak kan enggak ada ngomong gitu kemarin. saya tuh hanya saya tuh hanya mengutip omongannya Iki. Kan memang saya banyak belajar lah dari kedua orang ini ketika membahas tentang tangga, ngebahas tentang pria gitu kan. Jadi kemarin sempat dibahas kalau yang paling penting itu poinnya adalah komunikasi, kemudian juga bisa bikin nyaman. Nah, ketika misalnya laki-lakinya SMA, perempuannya udah S2, ketika komunikasinya nyaman pun ya oke kan berarti gitu. Berarti masih membuka peluang untuk yang tamatan SMA bisa melamar. Masuk aja UMR. SMP-nya. Antar kemana sih? Antar kemana lompatnya ada loh. Mana tahu kan, namanya kita juga berikhtiar gitu kan. Kalau gini sih mungkin akan sedikit ada kesenjangan ketika membahas pekerjaan gitu kan. Misalnya Pasti. curhat nih gitu. Contohnya misalnya saya ngobrol sama yang anak teknik. Itu kan jauh ya. Walaupun mungkin sama nih posisinya dosen dan dosen. Tapi kalau bidangnya udah beda itu udah susah bahasanya juga. Beda, itu yang satu exact kan. Jadi dalam poin itu aja paling, tapi kalau untuk poin komunikasi biasa ya kayaknya tidak ada masalah. Kecuali kalau udah mulai bahas pekerjaan ya itu kan mulai agak-agak senjang tuh. Tapi kalau misalnya yang bahas yang seperti biasa kan ya enggak apa-apa sih gitu. Toh anak S2 pun belum tentu dia wise dalam memandang sesuatu gitu kan. Iya.
pinter karena S2 buku, bisa belajar dari buku, itu kan belum tentu dia bisa belajar pengalaman hidup gitu kan. Nah jadi bisa saja orang yang SMA pun lebih berpengalaman dan lebih wise ketika menghadapi partnernya, ketika berbicara itu kan lebih ya. Berarti selama ini masalah. udah ada kendala komunikasi ya. Berarti memang belum menemukan yang nyaman. Ayo yang bisa bikin aja. nyaman. Kok jadi promosi? Promosiin terus kan cara iklan Bantu. Karena kemarin nggak ada iklan. Udah berapa minggu kan belum ada yang iklan kan? Ada yang mau iklan. nah ini iklan Ya dia Allah, nanti ditulis di bawah ya nomor HP gitu ya ampun. nomor WhatsApp Nomor WhatsApp. katanya. Kurangin 1 angka biar gak nyambung gitu. kasih tiga di belakang biar nebak kan jadi cari apa sih Gitu kita Saya sempat sebagai dulu teman. berusaha. Jadi udah dari berapa tahun ya? Berapa tahun, kita merundungi beliau. Udah berapa tahun jadi malah Dari dia S1 aja. udah Siki lagi ngurus skripsi kan waktu itu. Aku Kau S1 tahun berapa tuh ya? Aku tahu kok bakal ngomong kayak gitu. 2010. Aku udah paham dah. 2009 Aku udah ya, generasi 2009 2008 gitu ya kalau nggak salah Iya. Iya 2009. 2009. 13 tahun Pas dulu masih ada kabar peduli itu nggak sih? Lama lu kan kita 13 ada tahun. empati sebagai Iya. teman kan. bahkan waktu dia udah nggak di Pontianak juga kan kita masih merundungi dia di sosial merundungi media Bahkan online pun kita bisa merundungi dia. Jadi Saya cuma bisa gitu. komen luar biasa. Ini apa ya, proyek balas budi lah gitu kan, mempermudah Balas ikhtiar budi. beliau nih supaya lebih enak gitu kan. ya dia di sini Terima kasih atas atensi pemirsa. Saya tutup Jangan hari ini. ditutup. Jangan ditutup. Belum selesai. Perundungan hari ini belum selesai. Baru chapter 1 Aduh. loh. Baru babak 1 ya? Baru chapter 1 itu Oh, masih maaf, bahas maaf. sebelum bahas yang lain-lain itu kan. Masih ada. Masih banyak. Maaf ya, saya udah mau pulang soalnya nih. Waduh, ada yang mau kantor belum? 15 menit lagi, maaf ya Pak Bu, harus pulang. Belum. Rumah saya jauh Ki. Tapi kan udah tua. Apa hubungan remaja sama tua Ki? Maksudnya apa ini? Aduh, masa enggak berani pulang sendiri kan? Karena itu ya, karena apa namanya? Sekarang kan udah mulai yang corona tuh jam 8 tutup ya. Jadi di sana pun gitu, gelap. Oh, berarti corona jam 8 udah enggak ada atau corona jam 8 baru keluar? pulang Nah, itu tuh. Corona pulang. Ambigu kan? Jam 8. Ambigu kan ketika ada penutupan jam 8. Aneh sih sebenarnya. Ketika ada penutupan jam 8, apakah memang corona munculnya cuma jam 8? Atau Mungkin ada anomali tertentu kan, jadi dia keluarnya hanya jam 8. jam 8 malam coronanya Jam kan tergantung 7.59 daerah belum keluar. jam keluarnya jam Jam 8. tergantung daerah kalau yang jam 7 berarti jam 7 udah keluar Luar biasa ya. luar biasa. Jadi memang perempuan masa gitu itu. Perempuan masa kini lah. kalau perempuan masa kini belum bisa dibilang perempuan masa kini kan Enggak masa kini, dia masih masa gitu. masih masa gitu Kalau masa kini dia up to date semua. Iya. Karena Up to ini date-nya kan gimana? beliau ini kan masih yang lama-lama status masih yang lama. Belum ganti gitu Iya. maksudnya. Ganti selama berapa dari 2009 loh. Sudah berapa kali? Kamu 2000. menggerakkan lagi. Kok aku Ki? Kok kayak gak tau aku ya Ki? ngegas Aku merasa dikorbankan di sini. Kan pasal Gimana? 2 perundungan berencana. Perlu di sana baiklah. Saya akan menggunakan waktu ini untuk menutup. Berarti kalau begitu. Belum. Kami dibayar untuk memperpanjang durasi. Allah Kayak Akbar. apa ya memperpanjang durasi itu? Janganlah. Panjangkan durasi Anda. Minum ini tuh, Hati-hati. panjang durasi Anda. Hati-hati efek samping. Efek sampingnya apa Ki? Apa? Potensi kehamilan dan janin. itu rokok nemu rokok Rokok dapat Rokok. rokok dapat Oh, rokok Belinda ya? rokok dapat kan Rokok Belinda. merokok dapat Ya, rokok dapat gitu. Nah itu kan linguistik juga. Rokok dapat menurut menimbulkan. salah nggak sebenarnya? kalau rokok beli enggak Itu kan bisa pelintir-pelintir itu kan. Iya. Merokok dapat menyebabkan apa? Gangguan kehamilan, potensi itu kan ya. Pokoknya gitu-gitulah. Merokok dapat. Kalau masuk di Pontianak merokok dapat. Bang, ini enggak dapat, Bang. Beli. sama minta Sayangnya kata-kata di rokok ini bukan bahasa Pontianak, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Tapi tidak ini bisa kan dikaitkan ke Pontianak. situ.
nggak bisa lah. Karena bahasa apa sih namanya, spektrum bahasa yang pertamanya dengan targetnya berbeda lah. Tinggi bahasa beliau. Hati loh yang mau dekat. Bahasa beliau tinggi, nanti nganga loh. Targetnya tuh berbeda. Aku tahunya cuma spektrum warna. Ternyata bahasa juga ada spektrumnya. Ternyata ada spektrum bahasa. Istilah sih, lebih ke istilah aja. Maksudnya Contohnya gimana? Spektrum mungkin bisa dibilangnya kayak gini ya, kalau misalnya bahasa yang di rokok itu kan memang dibuatnya bahasa sumbernya kan memang bahasa Indonesia. Nah, ketika sampai ke konteks yang komunitas bukan orang Indonesia, tidak bisa dipermasalahkan si bahasa sumbernya gitu, karena kan memang si bahasa sumber tujuannya bukan untuk itu. Dapat tuh kata kerja kan, dapat menyebabkan. Nah, kalau sampai ke bahasa Melayu terus tiba-tiba dapat dirubah menjadi kata sifat kayak tadi kan, dapat ini dapat nih bukan beli gitu kan. Itu kan konteksnya kalau dalam bahasa itu kata sifat. Hal yang didapatkan bukan dibeli. Nggak bisa karena sumbernya ada berbeda gitu. Analisisnya susah pasti. Betul kan, kisi-kisi saya bilang beliau ini memang serius. Iya, serius. Iya dong. Hati-hati. Saya Harus. sudah memperingatkan Anda. Kalau nggak kayak gini nih, Makanya, udah karena pasti basa-basi. dirundung, udah bisa pasti bisa ditebak. banyak para pria-pria di luar sana itu langsung mundur kan. Oh. Gitu berdebat kalah debatnya gitu. Kalah. Argumen dulu hanya berdasarkan opini, kalau beliau ini ada data. Mati kalau. Makanya jangan ngajak berdebat. Kalau hidup berdebat terus, itu nggak akan tenang lah. Ya udah diskusi gitu, Diskusi. bukan berdebat kan. Lagi apa gitu kan. Udah makan belum? Udah makan Nah, belum? ini gimana kalau mengatasi pertanyaan-pertanyaan Nah, gitu kan? mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang membosankan yang kadang saya sering lakukan sebenarnya. Nah, itu kalimat pembuka sebenarnya. Kalau saya lah, Opening kalau gimmick. dari ahli linguistik gitu kan, udah S2 itu kan harusnya udah mengetahui lebih dalam gitu kan. Itu gimana tuh? Nggak ada hubungan sama bahasa sih. Maksudnya Jadi- nggak ada hubungan sama ahli linguistik sih. Maksudnya itu kan masing-masing preferensi ya. Kalau saya kebetulan bukan tipe yang mungkin ditanya lagi apa nggak usah tiap hari gitu maksudnya. Kalau ditanya misalnya lagi apa dalam 3 kali sehari kan agak-agak repot ya balasnya, kan bukan satpam. Senyum. Setuju nggak? Tuh kan, tuh ada yang setuju. Kan bukan satpam komplek, jadi nggak perlu nanya 3 kali sehari gitu maksudnya. Jadi harus apa yang diomongin? Ya nanya boleh lah sehari itu sekali atau malam misalnya, nanya gimana kegiatannya tadi sehari itu seharian ngapain, Balasnya bisa paragraf. bisa. Gimana kita nyariin oh tadi pagi ke siang segini pakai jam sampai jam terakhir. Wih, paragraf panjang. Agenda dikirim. Jam 14.30 somai. Kopi break jam 12. Susunan acara gitu. Jam 18 baca doa itu. Jam 19 tidur, belum ya? Jam 9 sholat, jam 20 tidur. Jam 20 tidur. Ya. Udah selesai, udah WL Jadi, aja. itulah selama di Tasik udah rutinitasnya wajar, jadi tidak ada waktu luang untuk itu meluangkan apa Sepi kan, sepi. sepi kan, susah jadinya. Di tas itu udah ada tempat nongkrong ki, gimana lah? Bikin lah. Kan ada sawah banyak. Nonton di rumah-rumahnya kan bisa nongkrong. Kali ingin Oh, cari itu itu bisa yang banget. itu kan apa petani Nangkap mengolah kodok gitu sawah. ya. Iya kan masih bisa lihat kunang-kunang. Di kota pada ada kunang-kunang. Nggak ada kunang-kunang di Tasik. Kalau kata Masa sih? nenek saya itu kunang-kunang itu kuku orang mati kan. Culture itulah culture-nya orang-orang sana. Nggak ada soal di Tasik. Nggak, Saya belum saya juga tahu. belum kunang-kunang nih. Kunang-kunang tuh keluarnya Jam berapa? nanti saya tanya kunang-kunang. Harus tanya dulu Kan kunang-kunang. biasanya kunang-kunang itu nggak sampai malam keluarnya. Dia cuma Oh, pulang. sebelum maghrib sampai mendekati isya biasanya. Karena dia anak senja. Ah ya, dia penikmat Kopi senja. dia. Jadi dia begitu udah mulai pulang. senja dia keluar. justru pulang, dimarah orang tua gitu ya. Pulang enggak mau ini terawih. Oh nggak pernah. Jarang sih emang kalau jarang kita ketemu kunang-kunang kalau tengah malam tuh susah. Susah. Kayak enggak ada gitu. Emang dia keluarnya ya menjelang pergantian gelap terang lah. Gelap terang. Beredarnya begitu ya. Beredar dia kunang-kunang. Kunang-kunang. Jadi bahas kunang-kunang. Kunang-kunang ya, tadi sebenarnya kita mau bahas statusnya ini gitu. Statusnya bekerja, alhamdulillah. Oh, tadi katanya menganggur di Pontianak. Sampai tanggal Mbak 29. ini mengalami inkonsistensi dalam berargumentasi. Bekerja, tapi sampai tanggal 29 baru kerja lagi. Sekarang masih Labil.
masih off dulu lah. Siapa tahu ada orang pekerjaan sampai tanggal 29 baru libur masih libur. Masih libur ya. Emang sih tidak libur kan? Ya tergantung. Tergantung kalau dibayar gitu kan kita nggak bisa libur gitu. Oh bisa. Kasian yang bayar gitu ya Hari Minggu maksudnya. disuruh siaran gitu. tetap bekerja jangan semangat. Tetap bekerja jangan semangat. Mari mengeluh. Perempuan masa gitu. Kerja terus. Laki-laki masa gitu? Laki-laki Nah, masa balikin gitu lagi ya, lah. perempuan masa gitu kan. Jadi gitu ya. Kalau apa menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya harus tanya rutinitasnya, kronologisnya kejadian gitu kan pagi sampai. Jangan ya, kan tadi cuma dibahasnya misalnya Jadi nanya. lebih sukanya ditanya apa gitu? Karena kebetulan bukan orang yang basa-basi ya, jadi kalau ditanya lagi apa 3 kali sehari itu agak mengganggu. Jadi mending nanyanya malam ya. Kan diskusi ngobrol. Malam udah. selama kosong itu misalnya tanya gimana pendapatnya tentang ini gitu, berarti lebih ke diskusi gitu ya. Ini pidato apa presiden yang baru misalnya Joe Biden nih gimana ini pendapatnya, atau ini gimana menurut anda tentang NFT, harus begitu pertanyaannya. Itu Kan udah boleh basa-basi kan. Langsung tegas. Iya kan? Langsung ke poin. Harus tegas kan. itu Bapak tanyakan ke podcast orang-orang JAI kan ada bahas itu. Jangan nanyakan ke saya. Jadi yang ditanya gimana nih? Lebih ya bisa sih nanya ke kegiatan sehari-hari, cuman nggak harus 3 kali sehari kayak makan gitu. Kan nggak ditanya makan tuh saya masih hidup. Udah sih. Memang dingin memang beliau. Jadi wajar itulah penyebab. Bukan maksudnya gini ya. Dulu mungkin ketika masa-masa ABG ya, itu kan akan berubah tuh pola berpikir. Misalnya dulu masa Iya. ABG suka nih ditanya kayak gitu tiap hari, malah Senang, pengen dapat ditanya perhatian gitu kan. Iya. Nah, mulai ke atas kan maksudnya udah mulai sekarang udah Mulai 30. Udah 30, Mulai 20. Mulai Itu menua. pasti prioritas juga kan berbeda. Jadi saya akan merasa terganggu ketika harus ditanya pagi-pagi udah makan belum? Siang-siang udah makan belum? Tengah sore udah ngemil belum? Malam udah makan malam? Mas, saya nggak ditanya pun saya makan. Terus gimana dong? Jahat kan? Jahat kan? Jawabannya jahat. Perempuan masa gitu? Perempuan itu kan harusnya kalem kan? Masa ditanya itu? Nggak usah nanya terus lah, maksudnya Udah kan enak kan kan? kata orang daripada nanya mending tindakan gitu kan? Iya, Mending betul. langsung ajak. Yuk Mending makan langsung kan gitu. transfer gitu ya. Langsung Atau tiba-tiba- ke rekening. Kalau transfer nggak usah lah. Atau gini, di rumah kan itu ada Gojek aku kirimin nggak? Kan enak. Mending ya kayak kan? gitu daripada nanya udah makan belum. Misalnya belum, terus jawabannya apa? Oh ya udah makan dulu dong. Mana tahu itu kan udah ini apa? Makan dulu Pikir sana, duluan kan. nanti kamu sakit. Harus ada Kalau tindakan ditanya dong. udah makan belum? Yuk ini pesan Gojek. Nah gitu itu kan. baru bagus. Tapi kalau misalnya ditanya giliran ditanya udah makan belum? Oh ya udah makanlah sana. Udah makan belum misalnya? Belum. Oh ya, ntar ada Gojek ke sana antar proma. Makanlah biar ada aja. Iya, benar sih. Sebenarnya pemilihan pertanyaan aja yang salah ya. Betul. Pemilihan pertanyaan. Betul. Makanya Berarti harus ada variasi lah ya. Tapi Iya. sepertinya emang dari zaman jangan pula default ngirim WA Iya, Itu kan. itu Lagi ada apa? auto text ya. Udah dari zaman dulu sampai sekarang itu ya disimpan gitu ya teksnya gitu. Rata-rata terus Pagi-pagi ngirim ini siang-siang ngirim ini gitu ya. Jangan lah. Masa nanyanya nggak mau pakai lagi apa, berarti how do you do gitu. Jawabannya How are you harus doing? gitu. How do you do gitu lagi. How do you do? How do you do kan balasnya how do you do kan. Udah sampai situ aja. How do you do selesai. Nanti besoknya lagi how do you do gitu. Memang susah memang berhadapan dengan perempuan masa gitu. Jadi sebenarnya kita hari ini untuk mengkorek ini kan, kisi-kisi supaya mendekati beliau nih gimana gitu kan. Perempuan masa gitu yang sekarang ini susah memang. Tapi jangan mengeneralisasi lah. Enggak, ini kan beliau narasumber. kita pengen tahu pendapat ya sih sebenarnya. Pendapat ya sih. Misalnya biar Opini pribadi sebenarnya, enggak juga mengeneralisir kan. wanita-wanita yang terlalu sibuk berkarir ini Nah, gimana sih biar para pria-pria di luar sana itu bisa masuk nah, membuka hatinya Mm-mm. menemani karirnya mungkin kunci seperti apa yang diinginkan Iya. gitu. Kunci Inggris ya. Kunci Inggris, kecap Inggris, Worcestershire sauce. Waduh. saus Worcestershire kata. Wah, jadi bacanya apa tuh? Kecap Inggris, nama aslinya.
Kecap. Worcestershire sauce. Jangan dijadikan bahasa Inggris ya. Waduh, loh itu memang bahasa Inggris loh. Kan kita ngomong bahasa Indonesia dulu. Kecap Inggris. Hmm. Kalau orang kita bilangnya kecap Inggris. Nah, apa hubungannya dengan kunci Inggris? Jadi yang ditanya tadi itu sebenarnya kisi-kisi gimana cara mendekati? Jadi kunci Inggris. Jadi kunci Inggris kan susah gitu kan? Gimana? Karena mungkin kan menyikapi kesibukannya kan nggak mungkin kita pakai bahasa basi lagi. Kan tadi udah segitu udah misalnya kayak kalau ditanya terlalu sering ditanya lagi apa? udah makan belum? Kan enggak suka sebenarnya. Habis boring gitu kan. Terlalu biasa istilahnya gitu terus nanyanya. Iya, Kan berarti jangan. wanita yang sibuk berkarir itu kan hal yang ngapain sih nih nanyanya kayak gini terus. Yang penting jangan kayak minum obat lah 3 kali sehari gitu. Boleh misalnya lagi ngobrol terus tiba-tiba nanya makan ya silakan, tapi enggak yang jadi di jadwal gitu tiap jam 7 nanya. Tiap ada polanya gitu, jangan lah. Itu auto Pak, Kak gitu ya, auto message gitu. Auto message. Jadi dari setel jam 7 ngirim sendiri, jam 12 ngirim sendiri, langsung ngirim sendiri kan nggak aku yang kirim kan. Auto message. Jadi lebih suka ditanya apa gitu? Apa ya, kalau misalnya emang ada yang mau ngobrol, misalnya nanya pekerjaan, misalnya hari ini atau misalnya ada hal apa yang bisa diceritakan, lebih ke kayak gitu sih. Jadi lebih ke yang bercerita, bukan cuma basa-basi nanya makan atau basa-basi nanya lagi apa. Kebanyakan orang di Indonesia itu nanya lagi apa itu dibilangnya basa-basi kan. Ya memang. Bukan yang kepengen nanya lagi apa sih gitu. Enggak. Itu kan basa-basi kan. Basa-basi. Nah, lebih baik mungkin daripada basa-basi lebih ke berbicara apa ya? Kalau kata orang sastra tuh dari hati ke hati gitu ya. Nah, lebih kayak gitu daripada basa-basi. Lagi apa? Sebenarnya tuh cuma apa ya? Cuma pengen nanya selesai di saat itu, lagi apa selesai dah gitu. Itu nggak akan kerasa apa-apa. Mending nanti misalnya malamnya nanya, ceritalah ada apa nih hari ini ngapain misalnya, atau ada kegiatan apa misalnya di kampus, atau ada hal yang tidak menyenangkan. Itu kan lebih enak ya membangun komunikasi dengan yang seperti itu daripada cuma nanya lagi apa gitu. Berarti lebih baik tanya kesehariannya gitu ya. Lagi apa makan? Ada kegiatan apa Udah ini? selesai gitu kan, lagi apa makan, selesai chatnya. Bikin End BAP. of story katanya. Bikin BAP. Bikin BAP. Kegiatan apa ini? Ada kegiatan apa ini gitu kan? Masa mau gitu kan? Susah kan kalau perempuan masih gitu kan? Beda sih, mungkin semua cewek juga punya apa ya, persepsi masing-masing gitu kan. Ada preferensi. Ada yang gitu. suka diberikan perhatian misalnya, ada gitu. Ada yang sukanya tuh ditanya terus setiap hari misalnya, ada gitu. Cuma ada juga orang yang nggak suka. Kebetulan saya bukan, dulu mungkin iya zaman-zaman ABG gitu, perhatian butuh gitu kan, pengennya ketemu. Sudah tidak ABG ternyata. Iya dong, masa segini ABG, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, Tante-tante tante, ayo yang 32 benar-benar yang say, cerita. 32 Operator kita say. langsung senyum gitu kan. Lebar senyumnya. Senyumnya lebar. Tenang ternyata. Mana tahu kan? Itu promosikan supaya mempermudah jalan gitu kan. Begitu tahu tante-tante. Senyumnya langsung lebar. 3 cm ke kiri, 3 cm ke kanan. Karena kan kalau kita mempermudah urusan orang lain, kan urusan kita dipermudah. Iya. Semoga lancar ya bulan Agustus Ki, amin. Agustus? Jangan dong, Juli. Amin amin. Gitu ya. Jadi memang nggak suka basa-basi, terus ya omongannya harus berbobot sama neneng ini. Bobot Dan bibit ingat, bebet. dia pelatih debat bahasa Inggris loh, hati-hati jangan sok-sokan bahasa Inggris. Good morning salah. Good night. Emang aku mau tidur gitu bilang gitu kan. It's evening, jadi dia bilang kan susah. Bingung kita. Jadi memang beliau ini enggak keluar aslinya kan, dia Iya, nama dia nggak ngomong mengeluarkan bahasa aslinya. Inggris. Emang ya. asli aku kayak gimana? Aslinya dia ngomong British loh, lancar loh. Oh. Kayak gini-gini kan. Ngerap Halo. ya. Dia enggak mau nunjukkan tujuan aslinya dia. Gimana Asik. sih? Dia ngerem-ngerem dan Masih Gimana ngerem. sih? dia takut kalau dia aslinya kena pantai ya gini. Takut dirundung. Takut dia. Iya, udah lama kenal itu sama Pak Haji nih. Ya, Tahu biasa juga lah. saya udah persiapan ini, udah tahu. Kan enggak melukai secara fisik, itu kan hanya melukai secara verbal.
Nanti kita kena tegur KPI. Asli. Kena tegur KPI. Oh. takut. Takut KPU udah ada di podcast ya. Udah bisa KPI ke Pak, YouTube. KPI. Oh. Komisi Penyiaran Indonesia. Itu kan masih di TV kan, belum ke YouTube kan ya? Mulai masuk Sudah. bisa menegur. menegur. Apa tuh? Kok suka merundungi Kan sekarang juga, narasumber gitu kan? sekarang kan juga ada Udah. polisi Udah dibuat virtual. nggak sih nggak ya? Polisi Udah. virtual udah jalan. Ada. Jadi bisa langsung menegur. Bisa juga langsung ditangkap. Pak, Bu, boleh ditegur nih Pak. Ditangkap cek boleh sekarang ini hari gimana Nggak sekarang? ada buktinya. Kita nggak ada ngapa-ngapain ya kak. Gitu pun gitu kan. Itu pun serius. Kan main gitu kan. Waduh. Jadi gitu kisi-kisinya. Itu pun salah. Kalau enggak berbobot udah jauh-jauh, jangan bermimpi, berfantasi Anda gitu kan. Sebenarnya udah. Kalau sama Neng ini udah. Jadi sebelum kita mau ngobrol sama Neng, kita minta dia turunkan dulu. Neng, kita ngobrol tapi pakai SM aja ya. Nyampe ke S2 nya kami nggak nyampe. Pakai tangga Bang biar nyampai. Level easy. Iya, level easy, kami yang easy ya loh. Pelan-pelan baru naik. Nanti naik gitu. Bisa, Jadi gitu supaya lebih ini apa Biar meringankan berat badan gitu kan. Oh, ini menurunkan berat badan. beban tangan. Beban pikiran. Jadi off the record memang banyak ini dia berkeluh kesah tentang statusnya sebenarnya. Kan? Status apa? Status tidak bekerja. Tapi itu kan untuk di kalangan sendiri. Kalangan sendiri ya. Kayak ini majalah terbitan untuk kalangan sendiri gitu kan, tidak untuk dijual gitu. Kolom pribadi. Kolom pribadi. Aduh. Jadi kalau di sini kita ngobrolnya yang sesuai akademis. Sesuai akademis. Kita bukan akademisi loh. Oh, ini bukan. Bukan. Apa aja? Kan kita mengundang seorang akademisi. Tapi harus berpura-pura menjadi seorang akademisi. Jadi bahasanya agak gimana gitu kan. Lebih Susah ditata. dimengerti lah pokoknya. Saya pun kadang-kadang nggak mengerti. Bahaya Ki. Lebih ditata, walaupun tak tertata. Ditata walaupun nggak tertata kan. Kelihatan pintar gitu kayak yang itu. Pintar-pintaran. So Inggris gitu kan. Omongan siapa nih? Nggak boleh gibah bapak-bapak. Tidak boleh gibah. Tapi gibah itu bumbu. Nah, gibah itu kan sebenarnya apa ya? Sebenarnya bukan gibah, ghibah bacanya. Nah, itu Ini sastra Arab. Sastra Arab. salah satu kunci juga kan untuk kita mendekati perempuan itu sebenarnya. Gimana Apakah caranya? masih berlaku gitu kan? Gimana Ya, misalnya ngomongin siapa gitu kan, tiba-tiba jadi dekat, asik, wah ini bagus nih ngomongin ini gitu kan. Teman curcol. Teman curcol Banyak kan gitu kayak kan, gitu. akhirnya jadi dekat gitu kan. Akhirnya kan kita nggak perlu nanyain lagi apa lagi. Strategi klasik itu kan teman curcol. Modusnya temanan dulu gitu Modusnya ya. temenan Teman dulu. curcol ya. Di situ jadi adik abang gitu kan. Kamu terlalu baik buat aku. Adik abang. Katanya adik abang adik, tapi tit kok masuk. Tapi kalau kamu terlalu baik buat aku tuh kayaknya terlalu itu Bullshit. ya. Kalau terlalu baik tuh Enak gitu sebenarnya. Kalau misalnya ada cewek misalnya kan, kamu tuh terlalu baik buat aku. Ya udah sana aja cari yang jahat. Tinggal dibikin aja. Ya udah sana cari yang jahat gitu. Harus Ya kayak gitu. susah sih sebenarnya. makanya itu agak kata-kata yang agak tidak masuk akal. Dan itu seperti semacam counter yang terus berulang kan, selalu dipakai. Banyak yang makan. Klise sekali. Betul. Terlalu baik Cliché. salah. Jadi kan bingung kan. Laki-laki pun bingung, aku baik salah nih gitu deh. Jahat juga salah. Sedang-sedang jalan. Sedang-sedang nggak bisa kalau sedang. Sedang-sedang ada jahatnya ada baiknya gitu. Jadi cewek nggak akan bilang kamu terlalu baik, kamu terlalu jahat, kan dua-duanya dapet. Kamu terlalu sedang-sedang buat aku katanya. Mediocre kamu nih gitu juga. Terus nanti ada kata-kata kayak gitu ya Allah. Kamu bukan tipe aku. Wah, Oh itu jahat lebih. sekali itu. Aduh. Jadi sebenarnya kamu terlalu baik buat aku itu artinya adalah kamu bukan tipe aku Iya, gitu kan. iya. Sebenarnya aku Katanya tipe jijik. berapa kak? Itu sukanya tipe berapa? 36. Rumah. Cicilan 10 tahun. Aduh, ay.
Nenengnya memang luar biasa. Jadi udah dibuktikan dia tahan bully sih. Iya, dia memang tahan bully. Ini kan hampir 1 jam kita membuli dia. Ya dia emang terlatih dibully dah. Terlatih. Dari 2007 dia dibully. Puluhan tahun. Belasan tahun. Belasan. Jadi kita memperpanjang untuk puluhan tahunnya itu. Dari 2007 dari di Pontianak pindah ke Jogja sampai ke Tasik tetap dibully secara virtual. Sampai balik Pontianak akhirnya kita bisa membuli lagi kan. Tapi dia emang udah terlatih, udah terbiasa. Terlatih. Ya. Kalau gitu saya pulanglah segera. belum dibully. Masih ada juga nih. Masih. Nah, jadi kalau di sini kita nggak mau ngerundung atau Apa, ya, kita cuma pengen ya diskusi lah, ngobrol. Diskusi yang menyakiti. Aduh. Jangan. Jadi begitu ya. Ya gitu lagi. Keadaan mengharuskan begitu. Alah, apa sih? Lu ngomong apa sih? Keadaan. Berarti keadaan yang menyebabkan statusnya seperti itu. Situasi. Ngomong apa sih? Waduh. Situasi ya. Merantau jadi perempuan merantau ke kota orang gitu kan. Itu gimana sih Neng perasaannya Neng? Awal-awalnya kan pasti seram ya, maksudnya sendiri nih gitu kata orang. Memang sih saya itu kelahiran Ciamis, jadi keluarga pasti ada di Ciamis. Jarak Tasik dan Ciamis itu cuma 2 jaman lah gitu. Cuma 2 jam. Jadi kalau cowoknya dia yang rumahnya jauh itu cuma 2 jam. Boleh menerima calon yang dari mana membawa. Boleh. Cuma 2 jam kok. Tapi kalau kayak gitu dibilang merantau gak sih? Dari Ciamis ke Tasik kan cuma 2 jam, yang merantau kali ya. Otomatis kan serem lah. aslinya Pontianak kan? Keluarga di sini, keluarga di Pontianak. Cuma ada keluarga di Ciamis juga kan. Jadi mungkin tidak 100% merantau lah. Ketika saya seram nih sendiri gitu, maksudnya pasti pulang ke Ciamis dulu. Pulang ke Ciamis ya. Gitu kan. Jadi mungkin tidak 100% merantau. Cuma kalau yang merantau benar-benar tuh di Jogja sih. Itu kan nggak ada sama sekali keluarga. Itu yang bikin pertama kali itu masih yang takut kemana-mana karena kan nggak ada yang kenal, bahasa juga kan jadi masalah di sana, bahasanya Jogja. Tapi kalau di Jogja kan orang Jawanya tuh enak, mereka multi language kan. Kita pakai bahasa Sambas pun bisa. Ngerti mereka. Maksudnya enak itu kali ya, enak beradaptasi gitu ya. Cuma kan tetap harus ada yang dipelajari, kayak adat istiadat, ngomong atau ketemu orang tuh harus kayak gimana, itu berbeda tuh. Jadi sempat harus beradaptasi berapa sebulan lah gitu untuk melihat ada istiadat mereka tuh kayak gini, kalau ketemu orang tuh kayak gini, kalau manggil ngomong sama orang tuh beda gitu. Misalnya nih saya janjian bimbingan, enggak boleh tuh misalnya nanya, Bu lagi di mana? Mana bisa? Mana boleh? Apalagi nanya lagi apa Bu? Ya kali. Gitu kan? Akan balas, besoknya langsung dicoret. Jadi cuma boleh misalnya nanya, saya ini, saya siapa, mau bimbingan, kira-kira Bapak berkenan di hari apa? Jadi gitu. Ada formatnya loh tadi. Saya siapa, mau ngapa gitu kan, kira-kira Neneng berkenan di hari apa gitu. Udah izin sama dosen Pak. Waduh. Kalau di sana tuh kayak gitu, maksudnya kita nggak boleh yang terlalu gencar nanya, nanti malah jadi ilfil kan si dosennya gitu, dan ya harus ikut adat istiadat di sana sih gitu. Saya aja nih pernah sama kan sebenarnya. Saya juga nih pernah misalnya lagi bimbingan skripsi itu harus saya nggak mandi tuh harus datang ke sana kayak gitu kan. Jadi masing-masing adat istiadat itu beda-beda. Jadi kalau misalnya mau kenalan sama orang, pelajarilah adat istiadatnya. Nggak mandi. Asli nggak mandi beneran. Jadi saya tuh kayak gitu tadi ya. Saya ini siapa, Bapak berkenannya di hari apa, nggak dibales dong hari itu. Balas itu besoknya. Ri, kan saya di sana pengennya Rida ya. Ri, saya siap jam 9. Pada saat itu tuh jam 8. Saya siap jam 9. Terus tiba-tiba bapaknya WA lagi. Ri, bisa datang sekarang nggak? Itu tuh jam 8.15. Tahu mungkin bapaknya saya ini rumahnya, kosannya dekat sama kampus, dan nggak mungkin nolak karena adat istiadat di sana kan begitu ya, maksudnya tata keramanya seperti itu. Pak maaf saya nggak bisa datang, nggak mungkin dong, dikali dicoret itu tesisnya, terus akhirnya langsung harus mau datang kan, nggak mandi dong, bodoh amat, cuci muka, bawa tesis ke sana.
Dan apa yang terjadi di sana? Saya harus menunggu sampai jam 10, saudara-saudara. jadi perjuangan tidak mandi pun tidak ada hasilnya. Ini Gitu lah. Jadi ketika bertemu orang pasti harus belajar adat mereka. Beda daerah. Menerima lah. Harus bisa menerima. Jadi Harus kita harus menjunjung tinggi culture. setiap daerah kan beda-beda. Betul. Di sini pun pasti beda kan. Di mana langit ditijak di situ Apa? susu dijunjung. Susu jam junjung. Baru jam 9 bang. Baru jam 9 bang. Oh iya, jam 9:11. Belum nanti ngomong kayak gitu jam 12 kan harus boleh. Dikasih kode yang mau ngomong kayak gitu jam 12-an. Nanti kita bagi nomor WhatsApp-nya di Ada YouTube. Instagramnya ada. XX Di YouTube. Di YouTube ya? Di YouTube. Nanti di YouTube baru kita detailkan di deskripsinya narsumnya. Luar Kita biasa. udah bagi Siapa? kisi-kisi 1 jam. Kalau Luar masih biasa. belum ada lagi yang mendekati kan Giginya. memang waduh susah itu kan. Apa yang salah gitu kan dengan beliau? Iya. Perempuan masa kan gitu. sebagai sahabat lama. Sebagai sahabat lama kan pengen juga lihat teman kita nih bahagia. Anak bawangnya koalisi studio gitu kan. Bahagia gitu. Iya sih anak bawang Anak selalu bawangnya dibully emang polisi selalu studio. dibully masuk pelatih. Maafkanlah kesalahan abang-abang saat ini Sedih bener nih. yang selalu membuli anak bawangnya di koalisi gitu. Tapi bersyukur sih saya belum abang-abang. belum ada ketemu ya berarti sama yang lain-lainnya. Belum baru WA sih pamisahan itu baru WA. Biasa aja Biasa ada di depan. Hujan. 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 Malah ngintip ke depan. Kelihatan soalnya. Videonya ada kelihatan ke depan. Kali-kali udah nampak jodohnya gitu kan. Iki udah nampak jodohnya ya tinggal bulan Juli kan. Anda tidak bisa membuli saya. Bulletproof. Bulletproof. Pantas di bawah ya. Pantasan di bawah. Kau pakai hollow point pun tidak bakal tembus. Pantasan di bawah rumahnya. Pantas Itu di dia bawah bikin bentengnya. anjing. Dia nanti mampu berdebat jadi di bawah benteng. Oh perisai ya. Oh, baru tahu. Dia sadar. Anda tidak Dia bisa sadar. membuli saya. Dia sadar kalau berdebat kalah nih gitu. Betul. Oh, baru Kalah tahu. kalau berargumen kalah saya. Jadi Pas saya belajar sama beliau bawa kan. perisainya aja langsung. Pakai perisai aman gitu. Dan susah balas. Aman. Mantap lah. Jadi itu garda depannya ya. Garda depan. Udah nampak kelihatan. Hilalnya udah jelas sih. Hilalnya sudah Ya, jelas. hilalnya masih belum kelihatan benar. Kalau beliau Masih galau. masih belum ada malah. Hilalnya pun masih belum kelihatan. Udah. Hilalnya masih sama-sama. Banyak masalah. Iya, biasanya. Biasa. Masih sama-sama. Jadi itulah Sama. beda tempat beda ini kan, karena itu yang biasanya tuh culture-nya koalisi studio. Pasti kayak gitu. Ya, seperti Jadi udah itu. biasa kalau liatnya kayak tadi tuh. Sampai ada merajuk pun udah biasa. Nangis pernah. Nangis. Sebenarnya kita mau bikin nangis kan dari rencananya, ternyata 1 jam Merajuk dia. keluar dari koalisi pun pernah. Berarti selama 2 tahun di Jogja, 2,5 tahun di Jogja, 2 tahun di Tasik itu dia membentuk benteng anti bully. Benteng Takeshi. Dia berlatih. Doakan saya ya. Dia melatih kemampuan dasar. Iya dong. Basic how to. Survival kan. Survival kan. Maha guru membela diri dia. Luar Maha guru biasa bela diri. memang perempuan masa gitu. Luar biasa, harus Jadi luar memang- biasa memang dong. Salah satu skill yang harus dimiliki perempuan emang. Harus luar biasa dong perempuan. Harus bisa paham ini cowok beneran gak sih? Nah, Iya kan? Kalau itu masih belajar sih. Ini cowok apa cuma mau main-main nih? Jadi nanti kalau misalnya ada cowok, Ada quote-quote yang nggak bisa kenalkan disebut sih ke Pak sebenarnya. Haji dulu kayak gitu. Ada quote-nya tapi nggak bisa disebut di sini nggak enak. Nggak enak, aman. Bahaya. Dolar kuning kesian. Jadi dikenalin dulu. Pak Haji lah, jadi nanti Pak Haji tukang screening. 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 Ini apa kurator kita? Udah layak ini. Iya dong. Kita cuma kasih kisi-kisi ya kan? Kisi dah, jadi supaya lebih nyaman gitu kan. Biar bisa ngebedain yang mana yang benar sama yang mana yang benar-benar. Kan
bedanya cuma di situ. Yang benar sama yang benar-benar. Bener gitu. Emang Iki bener atau bener-bener? bener. Nanti kita nggak bisa kita lanjutkan di sini karena Oh, terlalu oke. panjang. Oke. Terlalu Itu panjang. kalau dibahas di sini itu bisa bikin 2 sesi kan. Bisa bikin 2 sesi itu. Susah. Iya sih. Berapa SKS kalau kayak gitu? 140 SKS pakai itu lagi apa semester pendek. Terus sambil pendek ya. Sampai semester Allah. pendek udah cukup itu. Iya sih. Susah dimengerti memang. Berbobot Dan- soalnya kan bahasa berbobot. itu. Iya, bahasa itu berbobot. Berpengaruh pada masa depan itu. Betul. Pilihan sekarang berpengaruh untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Jadi harus benar-benar mikirnya gitu Iya, kan. memang Makanya harus sampai 140 dipertimbangkan. SKS. Heeh. Betul, Ada betul. kurasi dulu, Ini ngomong apa sih? screening. Masalah jodoh sih tadi. Pakai screening. Ya, menyesuaikan sih, menyesuaikan kan. Kalau Oh. kalau kita ngomong masalah jodoh dengan yang bukan S2 mungkin kita ngomongnya Mm-mm. pakai bahasa biasa. Kalau Nah. S2 ini harus pakai screening kan banyak tuh. Harus buat tesis kan. Buat tesis. Proposal. Proposal. Ini literasinya dari mana? Oh. Penelitian, uji Ini kelayakan. dari mana referensinya nih gitu ya? Dari mana Harus Anda ada bisa uji mengaku kelayakan ganteng? kan. Aku Orang bilang kan gitu nggak kan. bilang ganteng tapi Ini hanya argumen Anda ini kan. secara SPSS ada enggak ada ganteng-gantengnya SPSS ya. Ada perhitungan statistik gitu. Heeh. Jadi kan selesai umprok baru ujian gitu ya. Iya, harus Panjang gitu banget dulu. perjuangannya. Bab 4 gitu kan. Kan pasti Susah. lebih detail kan Iya, screening. kalau hitungannya tidak valid tuh berarti dia nggak ganteng gitu kan. Harus dihitung dulu pakai SPSS parameter ada SWOT-nya. Oh ini harus itu ya harus proporsional ya. Proporsional. Rahang itu Gitu proporsional. kan. Jadi dihitung pakai SPSS. Ya pasti gitu. kan, yang pasti kan nggak Tone cuma satu. kulitnya itu kan dari 1 sampai berapa gitu kan. Kan nggak Apa cuma skala satu Likert? calon gitu. Nggak punya cuma satu calon kan yang datang kan. Ah. Yang pengen melamar tadi. Heeh. Langsung bikin Jadi SWOT. masukkan data-datanya ke SPSS gitu kan. Jadi kita bisa dapat SWOT-nya kan. Input dulu ya gitu. Oh, yang ini Masukkan apa? nilai-nilainya itu kan. Yang ini sekian, itu kan tone kulitnya sekian. Ini mukanya agak persegi atau kurang simetris gitu kan. Wah ini geometris. Ada Kotak. parameternya gitu. Jadi bisa dinilai. Kalau kayak gini sampai 60 aku nggak kawin-kawin banget. Oh susah ini tidak valid semua kan. Parameternya nggak ada yang kena nih kan, ya kan? Oh, susah. Bingung aku nih. Janganlah. Jadi memang Kan tidak harus- boleh mempersulit orang. Nah, betul. Hmm. Betul. Jadi Menikah kedepannya itu kan harus mempermudah ya. Memang nggak pernah mempersulit sih. Menikah itu kan harus dipercepat, dipermudah kan. Yang nggak pernah mempersulit sih mas ya. Ya yang jelas jangan mempersulit orang gitu sih. Jadi boleh lah masih pakai ngomong-ngomong lagi apa ya. Jangan 3 kali sehari saja, jangan 5 kali sehari. Atau diganti. Apalagi ya? Dibalik ya. Lagi apa ya kan biasanya kalau kita tanya apalagi kan bingung gitu. Apalagi ya? Apa katanya? Apa katanya? Bisa Biar bisa. nggak bosan kan. Tapi bukan hanya ada apa kan? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Ada lauk. Jangan habiskan gitu. Aduh. Oh iya bisa tuh. Bisa. Harusnya bisa untuk mempermudah kan. Make it Biar easier. cair kan kebanyakan Biar sebenarnya cair. cewek itu kan suka cowok yang humoris juga kan Mm-mm. sebenarnya. Betul, 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 betul. Emang lebih laku sih kan Tapi iya, humoris. tapi Buktinya Kibe laku kan? Hah? Kibe laku kan? Hmm. Hmm. Lagi. Kan kalau udah terlalu serius itu kan membosankan sebenarnya. Ya. Heeh. Serius terus banget tuh deh. Jadi sebenarnya dalam hati kecil dia ini dia mencari orang-orang yang humoris. Iya Yang daripada merasa ada yang berkriteria humoris gitu kan bolehlah mendaftar, ada Instagramnya nanti dibagikan. jangan. Pakai ek tetap belakang. Instagram saya lagi ditutup, lagi di private. Tapi kan tetap ada ek belakang. Ah? Nenek ek. Egen ya. X. Eknya random, di random kan. X. Biar gampang gitu bang. Jangan lah. Gitulah. Durasi. Enggak ada durasi di situ. 4 jam kan. 2 jam masih panjang. Saya tadi itu mempersingkat sebenarnya pembuliannya kan karena kita takut durasinya terlalu kepanjangan gitu kan. Nanti susah. Jadi dipersingkat buliannya, ternyata masih bisa lebih detail gitu kan. Aduh. Ini dari tadi saya yang bully ini, coba Om yang bully ini. Apa ini kan emang sesinya kau nih. Oh, Aku jadi co-host hari ini. Bagi-bagi. Dibagi ya, pembagian itu. Hmm.
iki berapa persen. Adalah pokoknya itu. Itu udah dapur kita jangan dibahas. Oke. Nggak boleh, nanti ada yang ikut susah. Oh isi rahasia perusahaan ya. Rahasia perusahaan. Kita disponsori langsung oleh adalah Value Sponsori itu langsung kalau oleh. nol itu dibagi berapa persen itu belum kan belum hasilnya nol. belum cair budgetnya, jadi sudah disebut nama kan. Kalau budgetnya udah cair kita bisa bilang kita disponsori oleh cair, budgetnya belum cair kita disponsori oleh adalah. Adalah. Rahasia. Bisa dimasukkan di sini, masukkan di kota ini. Kotak almond. Jadi narasumber gitu. Di sini nanti tulisannya di sini ya. Aduh. Contoh Ini gimmick. bagus tuh. Bagus. Bagus tuh beda culture. Apa sih? Kita jadi bahas itu nih. Jadi bahas itu sih sebenarnya tadi kan bahasnya linguistik. Oh, Kenapa ya? jadi bahas itu kan Bahas ini kan. Linguistik tadi belum selesai sebenarnya. linguistiknya belum selesai. Dari Apa? tadi kita request kan udah dibahas-bahas sama beliau kan. Enggak mau. Kan ini bukan kuliah. Masa Britishnya Harry Ya, Potter. Potter emang bukan kuliah tapi kan mungkin banyak yang nggak tahu beda antara Inggris dengan Inggris Amerika. British dengan Oh. Amerika Ya, itu kan. British dengan Amerika bedanya banyak yang nggak apa tahu. gitu. Kan susah. UK berarti ya kalau British ya. UK, Oh, oke. London gitu, United Kuburaya. Nyebut tempat tinggal aku kayaknya. Dia dulu pulang di setengah 10. Cocok dia tinggalnya di sana kan bahasanya British di Setengah UK tinggal. 10 Bapak, setengah 10 Bapak. Belum. 4 jam kan? Nanti diantar sama Jam itu. 12 tidak Kak Bruce. Kak Bruce. Kak Bruce. Kak Bruce bisa ngantar. Kak Bruce bisa mengantar, siap mengantar. Suami saya. Ah gitu. Kak Bruce siap ngantar. Ah, gitu. Langsung bingung. Jawablah tadi bedanya British dengan Amerika. Kan udah pada punya smartphone ya. Tinggal Google aja. Waduh, enggak berguna memang sebenarnya. Itu dia makanya Perempuan masa gitu. makanya temanya gitu tuh perempuan masa gitu. Oh, Dia nggak berhasil. memang enggak bermanfaat. Konklusi. Ini salah satu ini menghindari dimanfaatkan orang. Jadilah orang-orang yang tidak bermanfaat. Waduh, gimana ini? Bener kan, udah pada punya smartphone, tinggal googling, cari aja perbedaan UK dan American English udah banyak. Banget. Salah satunya mungkin R kan, misalnya itu berbeda, misalnya apa ya? Rumah. Apa yang tengah-tengahnya R ya? Car, itu kan American car, lebih ke R kan. Kalau misalnya British jadinya car, jadi panjang. R-nya tuh hilang tapi jadinya panjang. Car. Dan alunan nadanya juga berbeda kan, gitu kalau British. Itu sih paling ada perbedaan vocabulary juga, kosakata berbeda. Flat sama apartment itu berbeda. Terus apalagi ya berbeda kosakata sih. Untuk yang lain tidak terlalu jauh berbeda cara pengucapan aja. Kemudian ada tenses mungkin yang berbeda. Tenses itu mungkin yang teman-teman tahu tuh yang kayak subject verb gitu-gitu ya. Nah kalau bahasa yang British itu misalnya yang kalian tahu itu get, got, gotten gitu ya. Bahasa Amerika kan bacanya jadi get, got, gotten. Kalau British nih jadinya get, got. Nah tidak ada mengenal gotten. Oh gitu. Nggak ada yang ketiga gitu ya. Dia cuma berdua aja. Dia cuma Nggak berdua, bisa nggak ada bertiga orang gitu. Nggak mau ketiga, orang dia ketiga. mau. Jadi Tapi mungkin ada niatan untuk menjadi orang ketiga. Orang gitu ketiga kan. kan. Kan pas present sama Pas present future. jadi dia kalaupun Jadi lampau future-nya Neneng nih gimana? Berarti pantas dia ambil British sih, Iya kan? nggak ada future-nya dah. Ada Nggak ada dia future-nya. memang badesu. Depan surah. kalau future itu Waduh. beda. Future nggak ada perbedaan kalau British Pasal sama presence Amerika. ya. Future-nya nggak ada. Intensional ternyata mengambil British itu ya kan. Bukan, justru British sama Ramen Amerika. gitu. Justru kalau British sama Amerika itu Menyesuaikan. berbeda di past tense. Oh, gitu. Kayak misalnya I have gotten, itu kan Amerika Iya. juga have gotten ya. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada. Kalau Britishnya kan nggak ada langsung I have got ja tanpa ada perubahan gotten. Berarti kan British itu lebih berbedanya ada di lampaunya bukan di future-nya dong. Gitu. Jadi Di jangan masa ingat-ingat yang lampau, masa lampau. lampaunya tuh ya. Jangan ingat-ingat yang Iya, lampau. bisa- Udah berdua aja cukup Iya. bisa bertiga gitu kan? Susah move on dia, kenang masa lalu terus. Salah. Anu terjebak di masa lalu dia. Lampau terus ya. Terjebak nostalgia gitu lagu. Tersakiti.
Terus sakitnya karena siapa? Karena koalisi kan. Waduh. Iya lah, aneh kan dibilang anak bawang. Wah, ini Berapa tahun persekusi dia jadi anak bawang? Itu di luar ya nanti. Dikat. Dibuang. Itu dibuang. Anak bawang ya. Jadi itu alasannya. Iya, sama beli British tuh karena itu. Lebih fokus ke tapi kan future. susah itu aksennya British itu kan. Yang kebanyakan kalau di film kan ya paling hanya beberapa kayak Harry Potter, terus apa Doctor Who, terus ini Sherlock Holmes itu kan yang pakai bahasa ini kan British kan. Tapi kalau Amerika kan banyak yang pakai Amerika. Kebetulan pas kuliah S1 dosen-dosen itu memang lebih banyak menggunakan British. Dosen-dosen yang di pas zaman neneng gitu, pas angkatan neneng itu lebih banyak memang lulusan dari Australia. Itu kan yang logat-logatnya lebih dekat ke British kan daripada ke Amerika. Nah, otomatis lebih banyak belajar itu. Kebetulan dosennya emang juga jarang yang menggunakan Amerika. Lebih banyak yang British dari Australia, lebih banyak dari Australia. Kalau yang di Pontianak ini Iya kan S1-nya. mereka apa pronunciation-nya agak susah. Jadi malah berbeda kan, justru malah kami jadi nggak tahu oh Amerika tuh kayak gimana gitu karena kebetulan dosen-dosen kami itu dari Australia gitu. Gitu sih sebenarnya. Kebawa lah akhirnya ibunya kan juga pasti memberikan referensi yang mereka paham kan. Jadi harus dibaca ini, harus baca itu ya kebetulan sama lah dengan mereka. Jadi kebiasaan lah gitu. Cuma sebenarnya kalau bahasa Inggris itu tidak harus pengen aksen ini, pengen aksen itu nggak harus. Yang penting bisa dipahami dengan orang yang berbicara dengan kita udah cukup kok kayak gitu. Ini cuma karena masalah Inggris Thailand kan. itu kan ada kan Inggris Thailand gitu, Inggris Singapura tuh ada kan. English. Inggris Singapura itu kan lebih enak sebenarnya. You know lah. Iya. Food shop lah, gitu. Malaysia Dia ada juga lelahnya kan kayak pasti. gitu kan. Kalau Malaysia juga Singapura kan selalu ada lelah gitu. sama kayak It's my home lah. campuran. Gitu. Dia ada lelah. Kita mungkin karena nggak tahu ya. Tambahan pasti itu. Iya, cowok itu udah Tambahan membedakan. hubungan sama Melayu Orang kan. kita kan Melayu juga, Oh, Melayu. Ciputerai itu kan. Betul. Tante, tapi tante kalau tante bahasa Prancis. Tante itu bahasa Prancis. Anti bahasa. Tante itu bahasa Prancis. Kalau benar-benar bahasa Prancis, tante. Itu tulisan bahasa Prancis Jadi saya dan udah lihat waktunya udah cukup. artinya cuma juga bibi. Bahasa Prancis. Cuma Prancis nyebutnya tante. Jadi karena sudah habis mungkin bisa waktu ditutup sama nih dengan sudah bahasa habis. Inggris British dengan sambil nutup Inggris nutup, British mungkin udah pakai British kan dari seru tuh. Tante Neneng. Tante Neneng. Terus langsung senyum lebar deh. Ini saya nutup. Ayo, Katanya nggak tadi apa-apa. nggak boleh narasumber Oh, nutup. nggak Gimana boleh. coba? Pengecualian. Dipersilakan. Oke. baik. Kalau salah dibunuh. Ya udah lanjut. Thank you Jaya. Thank you ladies and gentlemen for your attention. Let us meet again. Kapan ketemunya lagi? Minggu depan. Kayaknya Minggu depan. for the Next next week. episode Jam next week 8. at Jam 8. 8. Nah. Okay. Thank you. Oke, assalamualaikum. Cyberdaya Talks.